Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran filsafat Yunani dan Barat. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Panjawini Nafiani, NIM 4219051. Dan selanjutnya ada teman saya. Nama saya Hernisa Asminayati, NIM 4219048. Dan yang terakhir ada teman saya. Nama saya Saila Wifdiah, NIM 4219037. Sebelum kita masuk ke pokok materi kita, apakah kalian sudah tahu apa itu pemikiran filsafat Yunani dan Barat? Kalau kalian belum tahu, yuk kita belajar bersama. Filsafat Yunani dan Barat. Poin pertama adalah Yunani kuno hingga abad pertengahan. Dimulai dari abad 6 sebelum Masehi hingga sekitar abad ke-6 Masehi. Pada masa ini menggunakan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap restitut tutup, sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai kejayaan atau zaman keemasannya. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terkemuka pada zaman ini, yaitu satu Thales. Thales lahir pada tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi dan lahir di Miletos, Turki. Gagasan penting yaitu air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Dan selanjutnya ada Pythagoras. Pythagoras nama lengkapnya yaitu Pythagoras of Samos. Dia lahir pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Beliau lahir di Samos, Yunani. Kebangsaan yang dianut yaitu Yunani kuno. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dan yang terakhir ada Socrates. Socrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Nah, kita masuk pada materi kita, zaman abad pertengahan. Masuk periode Islam, ada yang menyebut sebagai periode pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya. Karena awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi, zaman ini disebut dengan zaman kegelapan. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Pada zaman ini, filsafat sering dikenal dengan teologia atau pengabdi agama. Selain itu, yang menjadi ciri khas pemikiran abad pertengahan yaitu 1. Dipakainya karya-karya Aristoteles, 2. Kitab suci sebagai pegangan, 3. Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja, 4. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles, 5. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Kedua yaitu filsafat pasca Renaissance, yaitu pada abad ke-17 hingga sekarang. Pada abad ke-17, pemikiran Renaissance mencapai kesempurnaannya pada diri beberapa tokoh besar. Pada abad ini tercapai kedewasaan pemikiran, sehingga ada kesatuan yang memberi semangat yang diperlukan pada abad-abad setelahnya. Pada masa ini, yang dipandang sebagai sumber pengetahuan hanyalah yang ada secara alamiah, yang dipakai manusia, yaitu akal dan pengalaman. Akibat dari kecenderungan dalam memberi penekanan kepada salah satunya, maka terdapat 2 aliran yang bertentangan, yaitu yang pertama rasionalisme dan yang kedua yaitu empirisme. Yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme merupakan usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal yang sebagaimana dirintis oleh pemikir Renaissance dan masih terus berlanjut hingga abad ke-17. 17 adalah era di mana pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Demikian, filsafat rasionalisme mempercayai bahwa pengetahuan dapat diandalkan bukan dari turunan dunia pengalaman,
melainkan dari dunia pikiran. Kedua yaitu empirisme. Empirisme merupakan suatu doktrin yang menekankan peranan pengalaman dalam mengetahui pengetahuan dan mengecilkan peran akal. Ketiga yaitu apakah Yunani kuno filsafat dari peradaban? Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Karenanya Yunani kuno merupakan identik dari filsafat yang merupakan induk dari pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Di tangan mereka merupakan hal yang sangat berharga karena di tangan mereka perkembangan pengetahuan dapat berkembang dengan pesat. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya, yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Kemudian yang terakhir, Al-Quran adalah sumber segala sumber ilmu dari awal hingga akhir zaman. Al-Quran merupakan kitab atau kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dikatakan sebagai satu ajaran universal untuk umat manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di abad ke-5 Masehi. Wahyu Allah yang tertulis dalam Al-Quran mengisahkan dan mengatur segala kehidupan mulai dari sebelum, kemudian awal yaitu soal penciptaan alam semesta dan makhluknya, kemudian sekarang dan masa depan. Karena bersifat penyempurnaan ajaran Allah yang diturunkan sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian kisah tentang penciptaan tata surya, fenomena alam, penciptaan manusia, serta tata interaksi manusia telah berada dalam pengetahuan dan perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolbah mengatakan Al-Quran berisi hal-hal yang terjadi dari awal penciptaan dunia dengan kehancuran dunia pada hari kiamat, termasuk hal-hal gaib di masa depan yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dengan wahyu. Al-Quran sumber segala sumber ilmu dari awal hingga akhir zaman. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187, pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat Allah lah yang tahu. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa pengetahuan dari Allah diturunkan kepada manusia sejak awal pertama adanya manusia diperkuat dengan tulisan Buya Hamka bahwa firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul berbentuk dua yaitu suhuf dan kitab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.